Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan studi kasus kami yang berjudul Analisis Performa Algoritma Sorting, perbandingan antara Inversion Sort dan Quick Sort. Sebelumnya, perkenalkan saya Carmela Agustina dengan NIM 256151042 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Zahra Auliata Natasha dengan NIM 256151038. Perkenalkan, nama saya Nisa Salsabella dengan 256151049. Perkenalkan, nama saya Halil Firdaus dengan NIM 256151052. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan. Terbelakang masalahnya adalah algoritma sorting sering digunakan untuk mengurutkan data yang memiliki performa berbeda dan dipengaruhi oleh jumlah data input size. Ada beberapa tujuan, yaitu pertama, menguji performa algoritma quicksort untuk mengetahui seberapa cepat quicksort bisa mengurutkan data yang diinput. Kedua, membandingkan performa quicksort dengan insertion sort, yaitu melihat perbedaan waktu komputasi yang dihasilkan kedua algoritma. Yang ketiga, menganalisis pengaruh jumlah data input size, yaitu menguji efisiensi antara quicksort dan insertion sort berdasarkan jumlah data. Misalnya jumlah datanya 5.000, 10.000, 40.000, 20.000. Mana yang lebih cepat untuk mengurutkan data tersebut. Keempat, itu mengetahui efisiensi masing-masing algoritma, yaitu menentukan algoritma mana yang lebih optimal pada kondisi data kecil dan data besar. Jadi di sini antara quicksort dan insertion sort kita mencari tahu mana algoritma yang lebih optimal untuk mengurutkan data kecil dan mana algoritma yang lebih optimal untuk mengurutkan data besar. Yang terakhir, yang kelima adalah memahami hubungan antara kompleksitas algoritma dengan hasil penggunaan, memainkan hasil percobaan dengan teori n kuadrat dan n log n. Selanjutnya, cara kerja dan kompleksitas algoritma sorting, perbandingan antara insertion sort dan quick sort. Yang pertama ada insertion sort. Cara kerjanya itu mirip seperti ketika kita menyusun kartu di tangan, lalu kita mengambil satu kartu dan menyisipkannya ke posisi yang tepat di antara kartu-kartu yang sudah tersusun. Secara teknis, algoritma ini bekerja dengan dua langkah utama. Pertama, membandingkan elemen satu persatu dengan elemen sebelumnya. Langkah kedua, menyisipkan elemen tersebut ke posisi yang sudah benar. Dari sisi kompleksitas, pada kondisi terbaik, algoritma ini berjalan di N, artinya sangat efisien jika data sudah hampir terurut. Namun, pada kondisi terburuk, kompleksitasnya menjadi N kuadrat, yang berarti performanya menurun signifikan jika data dalam kondisi acak atau terbalik. Selanjutnya, yaitu quick sort, salah satu algoritma yang pengurutannya paling banyak digunakan dalam praktik. Ide dasarnya adalah membagi data menjadi bagian-bagian kecil menggunakan sebuah elemen yang acuannya itu disebut pivot, kemudian mengurutkan setiap bagian secara rekursif. Langkah-langkahnya itu, pertama, pilih pivot. Lalu, bagi data menjadi dua bagian, elemen yang lebih kecil dari pivot kiri dan elemen lebih besar di kanan. Kemudian, ulangi proses ini secara rekursif sehingga seluruh data terurut. Dari sisi kompleksitas, pada kondisi terbaik, quicksort mencapai n log n yang menjadikannya sangat efisien untuk data berukuran besar. Namun, pada kondisi terburuk, misalnya ketika pivot yang dipilih selalu elemen terkecil atau terbesar, kompleksitasnya bisa turun ke n kuadrat. Artinya, insertion sort lebih sederhana dan efisien untuk data kecil, sedangkan quick sort lebih unggul untuk data berukuran besar karena strateginya itu lebih cerdas. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kode-kode ini berjalan, dan dimana di sini ada sebuah kode quicksortnya misalnya berfungsi. Kode tersebut tuh merupakan implementasi algoritma quicksort yang menggunakan bahasa Python. Pada awal program ini terdapat import library time agar program dapat menghitung berapa lama waktu eksekusi saat proses sorting berlangsung. Selanjutnya dibuat fungsi quicksort dalam kurung R yang berfungsi untuk mengurutkan data. Fungsi ini tuh menerima parameter R, yaitu array atau list yang akan diurutkan. Di dalam fungsi tersebut kondisi if len dalam kurung R kurang dari 1 yang berfungsi sebagai kondisi dasar rekursi. Jika jumlah elemen hanya 1 atau kosong, maka data langsung dikembalikan karena sudah dianggap terurut. Setelah itu, program memilih nilai sebuah nilai pivot menggunakan pivot sama dengan R, len R, dan ini pivot len R dan
yaitu mengambil elemen tengah dari array sebagai titik acuan pembagian data. Kemudian data dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kiri, tengah, dan kanan. Kiri untuk elemen yang lebih kecil dari pivot, tengah untuk elemen yang sama dengan pivot, dan kanan untuk elemen yang lebih besar dari pivot. Pembagian ini dilakukan menggunakan list comprehension agar proses lebih singkat dan efisien. Pada bagian terakhir, program menjalankan proses rekursif menggunakan return quicksort. Yaitu mengurutkan bagaimana bagian kiri dan kanan secara berulang hingga seluruh data menjadi terurut. Setelah proses selesai, semua bagian digabungkan kembali sehingga menghasilkan data yang sudah tersusun dari nilai terkecil hingga terbesar. Oke, ini fungsi-fungsinya dan lain-lainnya. Baru kita run. Keluarlah hasilnya yang seperti ini, yang dimana sudah diurutkan dari kiri ke kanan, dari nilai terkecil hingga terbesar. Oke, pada bagian ini ditampilkan sebuah analisis pengujian algoritma quicksort yang berdasarkan peningkatan jumlah data. Dari hasil percobaan dapat dilihat pada data yang berjumlah 5.000 hingga ke 10.000 itu memiliki proses waktu sekitar 1,4 kali, yang menunjukkan quicksort ini bekerjanya efisien pada penambahan data awal. Selanjutnya, pada pengujian 10.000 hingga ke 20.000 data, waktunya itu meningkat sekitar 2,13 kali, dan hasil analisisnya ini menunjukkan kompleksitas pemrosesannya itu bertambah, tapi masih mengikuti karakteristik quicksort, yaitu n log n. Kemudian pada pengujian 20.000 hingga ke 40.000 data, peningkatan waktu itu terjadi sekitar 2,777 kali karena jumlah data itu diprosesnya lebih besar. Jadi, walaupun waktu komputasi meningkat, performa quicksort ini tergolong stabil untuk pengolahan data dalam jumlah yang besar. Dari hasil ini disimpulkan bahwa quicksort merupakan algoritma sorting yang efisien dan cocok digunakan untuk data berukuran besar. Oke, pada bagian yang terakhir ini merupakan kesimpulan dari perbandingan pengujian algoritma insertion sort dan juga quicksort, yang dimana pada pengujian insertion sort ini memiliki kompleksitas n kuadrat sehingga waktu proses peningkatannya cukup cepat untuk jumlah data yang bertambah besar. Jadi insertion sort ini kurang efisien untuk pengolahan data ya dalam jumlah besar. Sedangkan pada pengujian quicksort ini memiliki kompleksitas n log n yang mengurutkan datanya itu lebih stabil dan efisien untuk ukuran data yang terus meningkat. Berdasarkan hasil pengujiannya, dapat disimpulkan bahwa quicksort ini lebih cocok digunakan untuk pengolahan data berukuran besar dibanding insertion sort. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.